Everybody shake it, baby. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabarnya siang hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Dan mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Bersama-sama kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami rindu untuk datang beribadah, menaikkan setiap pujian syukur kami. Kami rindu, kami percaya bahwa hari ini kami mau siap terima berkat yang baru daripada Tuhan. Kami mau siap terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberkati sepanjang ibadah siang hari ini. Semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita siap beribadah siang hari ini. Mari bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama siang hari ini kita menaikkan pujian syukur kita. Sebab kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari sama-sama menaikkan pujian ini, katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah bisa di dalam hati. Allah menyediakan yang terbaik yang setiap hidup kita. Yang tak pernah didengar telinga.
kuasanya. Haleluya, mematikan. Oh, kuasanya silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan untuk setiap kebaikan yang kami terima atas hidup kami. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama. Haleluya. Oh, sembah syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan senang. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami sungguh menikmati ketika Engkau berbicara buat setiap kami secara pribadi. Bahkan kami rasakan atmosfer Tuhan Yesus ada di tempat ini. Atmosfer surga ada di tempat ini. Suasana inilah yang membuat kami semakin kuat dan bertahan. Suasana seperti ini membuat kami semakin semangat untuk makin lebih lagi melekat dengan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kerinduan kami satu. Semua kami tidak terkecuali termasuk Engkau. Kami rindu Bapa, Engkau sendiri yang menjamah pribadi lepas pribadi tempat ini. Engkau yang berbicara secara langsung, bahkan Engkau sendiri Bapa yang memberikan hikmat pengetahuan bagi setiap kami. Hamba-Mu siap dipakai.
Setiap kesaksian nama Yesus dimuliakan. Sembunyikan hamba jauh di belakang kayu salibmu. Engkau ditinggikan dan diagungkan. Jemaat di tempat ini siap diberkati. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Saya sebelum masuk dalam firman Tuhan mau bersaksi lebih dahulu bagaimana kuasa-kuasa doa. Banyak sekali yang tidak mungkin, yang mustahil, yang tidak bisa, situasi keadaan yang boleh dikatakan sangat sulit. Bahkan saya sendiri secara pribadi masih terkagum-kagum. Tadi pagi saudara, ketika saya jalan pagi, saya bicara dengan Tuhan Yesus, saya berdoa sampai saya menyembah, saya katakan Tuhan, kalau hari ini saya bisa melihat pintu-pintu terbuka, kalau hari ini saya melihat yang seharusnya tidak ada hubungannya, yang seharusnya kayaknya nggak masuk akal gitu loh, Tuhan bisa bawa saya hari ini ke posisi hari ini. Tapi hari ini saya lihat kuasa Tuhan. Dan saya renungkan, saya bukan orang yang mungkin waktu saya habis, bukan. Saya juga pengusaha, saya punya anak-anak, saya juga melayani Tuhan hari Minggu. Dan arti kata tiap hari ada kesibukan, tiap hari juga badai-badai juga datang, masalah juga datang. Yang Bapak Ibu alami saya juga alami. Tapi satu hal, akhirnya tadi ketika saya buka note saya punya buku file khusus, yaitu buku khusus saya dengan mentor saya, dengan tim doa saya, dengan buku khusus saya punya sejak bertahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu, saya punya di iPad saya ada khusus buku, ada khusus file. Jadi setiap Selasa Kamis kami berkomunikasi dalam doa, apa yang mau didoakan itu semuanya tercatat. Pak Henry juga tahu, tercatat. Bahkan apa yang kita terima firman hari itu semuanya tercatat. Bapak Ibu, tercatat bertahun-tahun. Saya buka file, ya ampun, udah dari tahun berapa. Dan doa-doa itu urutan. Sampai karyawan saya di kantor suka begini. Mungkin mereka bingung. Mungkin kenapa Henry sudah satu rumah jadi Pak Henry sudah lihat. Tapi mungkin banyak orang bingung. Kok Ibu Fiba hafal sih pekerjaan itu? Kok tahu secara detail? Rupanya doa itu membuat saya mengerti apa yang saya kerjakan secara detik. Tanpa saya sadar, saya nggak sadar. Doa membuat saya benar kata Alkitab, membuat semakin kita berdoa, semakin kita menjadi pandai. Semakin kita berdoa, kita semakin berhikmat. Dan saya akhirnya lihat Tuhan tidak ngajar yang aneh-aneh. Dan saya doa. Selasa Kamis, apa yang mau didoakan? Mulai urutan, tek. Baik itu masalah, baik apapun semua. Bahkan kalau sudah dapat, sehingga itu udah kayak keputar di kepala. Dan doanya tuh nggak itu aja. Di sini juga ada tim doa saya. Itu semua ada progres. Nah, tanpa saya sadar saya belajar. Sehingga ketika saya merapat, saya mimpin, saya menghadapi setiap orang lihat kok saya kuasai. Kok saya kuasai? Bahkan ada orang lebih hebat dari saya yang boleh dikata dia memang expertnya. Saya di bidang helikopter, pesawat, dia expertnya, Bapak Ibu, expertnya untuk pesawat. Tetapi secara detail saya bisa. Inggris saya juga bukan Inggris yang hebat. Saya nggak pernah sekolah Inggris. Tapi ketika saya bicara, orang lihat sepertinya saya bicara. Kemarin tamu saya baru pulang kepala helikopter dari suatu negara di Eropa Timur. Dia ketika dia bicara dengan saya, sepertinya kayaknya saya menguasai banget. Saudara, saya juga seringkali renungkan, Tuhan luar biasa anugerah. Tapi akhirnya saya belajar tadi pagi ketika saya renungkan, saya buka file saya, oh rupanya inilah yang membuat saya pintar. Ketika hubungan doa kita dengan Tuhan, apapun yang kita katakan, apapun saya belajar dari Daud, iya kok Daud bisa jadi raja yang hebat. Kok Daud kuasai musuhnya. Kok Daud tahu apa yang harus dilakukan. Kok Daud tahu cara menghandle jalan keluar solusi, kok tahu. Rupanya dia suka berdoa. Dan saya belajar, oh rupanya mungkin waktu dia kena serigala, dia di waktu saat itu sedang mungkin ada ular kobra yang besar yang ingin gigit. Dia teriak, dia berdoa. Bahkan dia mungkin belajar tanpa dia sadar. Dan yang membuat dia mengerti strategi perang. Yang membuat dia strategi mengerti bagaimana menghadapi orang-orang raksasa seperti Goliat. Nah, hari ini satu tema buat kita semua termasuk dengan saya, yaitu temanya adalah bagaimana kuasa doa menyatakan dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Kuasa doa mengubah, bukan hanya orang kaya yang bisa mengubah. Saya
Saat ini kita semua sudah dapat vaksin sebagian. Kok bisa dapat ide vaksin kayak begini? Banyak orang-orang berteriak, berdoa. Bagaimana menyelesaikan masalah COVID ini? Semuanya telur dan ayam. Tapi buktinya kita lihat, kita bersyukur makin hari. Sekalipun ada tekanan-tekanan. Dan saya percaya itulah kuasa doa. Nah, buktinya mana bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu? Karena ini hal yang penting. Walaupun kita semua tahu doa adalah nafas orang Kristen, yes. Tapi sekarang saya pasti tanya, mana bukti bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu? Buka sama-sama di dalam Mazmur 139. Di situ bicara doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2 sampai ayat 6 saja. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2, engkau. Ayat 1 Mazmur 139 ayat 2-nya. Kalau sudah dapat sama-sama 1, 2, 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang percaya dan menjalankan firman ini. Sudah kasih nama Tuhan Yesus, terlalu ajaib. Dan saya pikir benar Tuhan. Saya lihat hari ini saudara, harusnya saya tertinggal karena saya tidak punya informasi yang tepat. Kedua, saya tidak punya power yang seperti dunia harapkan. Ketiga, situasi keadaan saya saat ini tidak mungkin untuk saya mendapatkan pekerjaan baru. Sehingga kalau diambil garis besarnya, tidak mungkin buat saya melihat proyek-proyek baru yang datang. Tidak mungkin sudah. Itu logiknya. Tetapi Selasa, Kamis, belum lagi anak-anak berdoa. Kemarin saya sempat dengar anak saya Tasya, mungkin Tasya juga nggak tahu, sedang berdoa sama kakaknya. Saya merinding Bapak Ibu. Saya yang tadinya pengen nonton film Korea Bapak Ibu, saya langsung masuk kamar, saya bilang Tuhan ampuni saya gituin. Padahal itu saya dengar anak saya berdoa, saya dengar anak saya nangis berteriak, berdoa, bahkan merinding saya dari kamar. Dia sepertinya kayaknya gitu saudara, dia nggak bisa hidup kalau nggak ada Tuhan Yesus di dalam doanya. Bahkan bagaimana dia jerit, bagaimana anak nangis, dan saya lihat mereka sudah mulai saya sampai merinding. Itu pagi-pagi saudara, waktu hari libur saya dengar. Dan anak saya ketika dia berdoa mengetuk saya. Dan hari ini Tuhan kasih hikmah. Bagaimana kuasa doa selesai. Kelar sedang Tasya habis berdoa sama kakaknya. Iya mah, saya merasa banget Tuhan Yesus datang. Saya bilang pasti Tuhan Yesus datang. Enggak usah merasa, Tuhan Yesus datang waktu kamu berdoa. Nah kalau kamu berdoa kayak begitu Tuhan Yesus datang, masa Tuhan Yesus cuma ketawa-ketawa ngelihat? Masa Tuhan Yesus gak mau dengar doa kamu? Kan gak mungkin. Apa yang kamu minta, bahkan yang kamu gak pikirkan Tasya, Tuhan pasti udah jawab. Tuhan kasih luar biasa. Nah Bapak Ibu, kalau kita hidup di tengah-tengah situasi orang-orang yang berdoa buat kita, gimana coba? Amin. Bagaimana coba saudara? Kita hidup di tengah-tengah orang yang berteriak dengan Yesus untuk saudara saya. Saya lihat anak-anak berteriak. Saya tengah malam, saya Amerika pagi. Mentor saya ada 2 di Amerika saudara. Itu dua-duanya tiap malam atau tiap pagi. Kalau nggak malam pagi. Kalau pagi berarti mereka malam. Kalau malam mereka pagi. Itu dua-duanya tiap hari telepon saya. Bagaimana pekerjaan kamu yang ini? Bagaimana yang ini? Bagaimana yang ini? Bagaimana hasil semua? Terus mentor saya yang umurnya sudah 93 tahun, Selasa Kamis nggak pernah absen. Pagi-pagi mereka sudah kumpul jam 6, jam 7 tank saya dibangunkan. Telepon berdering, video call, kita mulai berdoa. Belum grup yang satu lagi. Jadi sekarang bukan karena saya hebat. Ketemu teman-teman dikatakan, wah siapa yang gak kenal Ibu Fiba rekanannya ini.
kena, nggak pernah mati-mati, padahal begini-begini. Sudah rahasia cuma satu, saya dikelilingi orang-orang yang berdoa. Amin. Saya dikelilingi, tambah lagi Pak Konrad selalu doain buat saya. Saya dikelilingi orang-orang yang berdoa. Ijazah saya memang SMP, saya nggak ngerti pesawat. Tapi kan ada orang-orang keliling saya yang berdoa, berteriak untuk saya sukses, untuk saya bisa lewati badai, untuk saya bisa bersaksi, untuk saya bisa khotbah, untuk saya bisa suami saya dimenangkan. Dan lihat, hari ini saya bersaksi, doa mengubah hidup saya. Amin. Saya bersaksi doa merubah ekonomi saya, doa merubah tangisan air mata saya, doa merubah anak-anak saya, bahkan doa merubah suami saya yang keras kepala, yang tidak mau percaya Yesus, sekarang boleh menjadi hamba Tuhan. Amin. 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 Sama Pak Konrad, harusnya tadi saya yang khotbah, tapi saya bilang, wah Pak, saya lihat Pak Henry persiapannya luar biasa dari kapan. Jadi saya bilang, Mas, ayolah aku juga nggak mau aku sendiri, sama-sama. Aku dapat jatah 2 nih, kita bagi 2 yuk. Saya jam 11, kamu jam 9. Pak Henry sempat, nggak enak, nggak ada kata nggak enak. Kan Tuhan Yesus gerakin saya untuk kamu yang khotbah ya. Kamu yang khotbah, aku sama anak-anak. Saudara, dan puji Tuhan, dulu boro-boro. Dia datang udah. Sampai mau nyangka sekarang bisa share khotbah. Kakak saya nanya, Henry kemana? Bagi 2 khotbah, dia jam 9, saya jam 11. Wow, sudah nggak pernah terpikir, bener nggak? Haji Muhammad Henry sekarang bisa sharing doa dengan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, doa, lihat, menghubungi kita dengan Allah. Semua tahu. Saya nggak usah bahas itu. Tetapi di dalam buktinya di dalam ayat 2, engkau mengetahui kalau aku duduk berdiri mengerti pikiranku. Siapa ada orang kayak begini, suami terdekat ya belum tentu mengerti apa yang saya pikirkan. Itu sebenarnya seringkali cekcok. Anak belum tentu ngerti, tapi Tuhan mengerti pikiran Bapak, Ibu dan saya. Maka itu kita lihat bagaimana Daud mau berdoa karena dia tahu. Yang kedua, bahkan ketiga katakan, engkau memeriksa aku, nggak cuma mengerti, Allah periksa, benar nggak apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan. Kalau aku berjalan, aku berbaring, segala jalanku kau maklumi. Dia ngerti situasi Bapak Ibu dan keadaan COVID, dia ngerti. Bahkan ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, itu kuasa Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita ragu dengan doa? Padahal Alkitab loh yang bilang, bukan kata saya. Doa bisa mengubah. Ya jelas saja doa bisa mengubah. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang sedang saya pikirkan. Kenapa doa bisa merubah? Kamu berdiri, kamu duduk, kamu apapun orang yang jahat sama kita, Allah tahu. Saya cuma berdoa. Ada satu kasus yang buat saya juga tidak gampang, tidak mudah. Kalau saya nggak kenal Yesus, mungkin saya juga sudah stres. Bahkan perkara itu bukan perkara yang hanya ngomong kosong. Masalah itu membuat saya, apapun saya sukses, kalau masalah itu meledak, saya juga hancur. Bapak Ibu, saya hanya berteriak. Tim doa saya berteriak, saya anak semua berteriak, Tuhan kasih hikmat. Kemarin malam Sabtu, orang itu telepon pakai bahasa Manado lagi. Pakai bahasa Manado, saya cuma bilang begini. Saya bilang, Bapak, saya begini. Mau kita bilang apa kalau orang bilang begini, kalau saudara difitnah bilang begini, fitnah tetap fitnah. Untuk kita benarkan belum tentu orang percaya. Tapi Alkitab katakan, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Allah tahu, orang kita udah ngomong, nih loh yang benar begini, orang gak percaya. Ini begini gak percaya. Tapi Tuhan sebelum kita berkata, jadi dia tahu. Ini yang membuat saya terlalu amat sangat percaya bahwa doa sanggup mengubah. Dan itu sebabnya gak ada cara lain. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Sehebat apapun saudara saya, hanya kuasa doa yang bisa mengubah. Dan saya datang. Waktu dalam keadaan COVID kayak begini adalah waktu yang luar biasa buat kita semua. Saya selalu bilang, Tuhan ambil langkah yang ajaib. Kita yang tadinya sibuk, saya hari ini ada di Australia, besok di Amerika, besok di sini. Plak, jangan keluar negeri, taruh di Indonesia. Pakai doa. Jangan yang tadinya sibuk dan lihat mau kemana lagi, kafe tutup jam 8, mau meeting udah gak bisa meeting. Kalau nggak jam 7, jam 8 selesai. Harus pulang. Kita semua dipaksakan dengan situasi keadaan. Sepertinya kayak kebetulan, bukan kebetulan. Karena Allah sedang bentuk dalam saya.
untuk mengubah segala sesuatu melalui doa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukti yang kedua bahwa doa bisa mengubah. Yang pertama karena dia maha tahu. Amin. Dia tahu semua detil saudara saya. Bukti yang kedua, buka Matius 18 ayat 20. Ini Alkitab yang bilang, maka tuh dia bisa mengubah apa yang terjadi dalam hidup kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Benar? Amin, amin, amin. Kita lebih dari 2-3 orang. Siapa yang percaya, siapa yang nggak percaya bahwa Yesus ada di sini? Siapa yang nggak percaya angkat tangan? Yesus ada di sini. Saya khotbah, dia tahu apa yang saudara inginkan, dia tahu kekurangan saudara, dia tahu masalah saudara, dia tahu saat ini saudara sedang berteriak, dia tahu, dia ada kita lebih dari 2 dan 3 orang hari ini. Dan kalau Allah hadir, saudara lihat, badai yang tadinya gudak-gudak saudara ngancam, murid ketakutan karena Yesus hadir. Walaupun Yesus tidur, Yesus hadir. Dia buktikan dia tidur, tapi powernya nggak tidur. Dia tahu mereka lagi ketakutan, dia tahu mereka lagi bingung. Dan Yesus cuma menghadir, selesai. Amin. Nah itu doa. Dan yang ketiga, saudara, bukti bahwa kuasa doa bisa mengubah segala sesuatu. Kisah Rasul 4 ayat 31. Coba dibaca. Kemarin sore kita kumpul dengan sepupu saya. Dan ayat ini saudara mengingatkan saya ketika kami sama-sama ke Israel dengan keluarga, termasuk anaknya Pak Konrad. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, ini terjadi ketika kami berangkat ke Israel. Bukan hanya saya, 13 orang, termasuk kakak dari adik daripada Ibu Jennifer. Kalau saya ngomong Jennifer semua tahu. Saya nggak usah ngumpet-ngumpet, dia adalah sepupu saya, keponakannya Pak Konrad. Jadi semuanya tahu lah. Pak Konrad waktu itu ada di TV, saya tahu habis doa, saya tahu Konrad. Jadi Jennifer adalah sepupu saya. Dan pada waktu itu Jennifer juga ada. Adiknya Oji juga ada. Kami sama-sama di situ, saudara. Kami sama-sama di situ. Waktu kami berdoa 13 orang, termasuk Pak Paulus sudah ikut. Itu tempat Gunung Tavor itu gerak, saudara. Kita 13 dengan guru saya sama-sama goyang seperti kayak gempa bumi, kayak main ayunan. Saya pikir cuma saya yang ngerasain. Karena saya dulu kan belum aktif banget di GBI, jadi gerejanya masih model-model gereja yang gimana. Jadi bayangin goncang, nah guru saya itu bukan GBI, saudara. Jadi benar-benar yang pesen yang ya. Jadi waktu dia goyang, semakin goyang kita semakin nunduk, semakin jerit, semakin nangis, semakin nggak ada yang lari. Yang lari cuma 2 orang, yang lari tour guide sama pastor, lari mereka. Kami tetap kencang berdoa, bang goyang begini. Itu kaca, itu kan gereja kuno kan, tempatnya di mana Yesus datang ke Gunung Tavor. Itu kaca bedak betul angin dia kayak begitu. Kami tetap berdoa berteriak. Selesai kami berdoa, mereka tanya, who are you? You pray is dangerous. Terus kita lihat tour guide lari. Saya tanya tour guide, kenapa? Gak tahu, kamu berdoa tempat ini goyang itu pecah. Terus kita keluar. Ada pastor pakai baju coklat lagi nyiram bunga. Bayangin di situ ada earthquake, masa di dalam santai, di luar santai. Jadi kami tanya, ada earthquake? Dia bilang, gak ada. Mereka bilang itu emosional kamu aja. Masa enggak? Tapi kan enggak, cuma 13 orang merasakan. Terus kami tanya, masa enggak ada? Iya enggak ada. Terus kami tanya lagi, bang, ini earthquake? Enggak ada earthquake. Terus pada waktu Israel ada satu kayak lubang berdoa. Sepupu saya Oji, dia berdoa semua. Dia ngejerit nangis. Doa dia saya nggak pernah lupa. Dia berdoa untuk kakaknya, saudara. Jennifer itu dia berdoa. Nah waktu kami ke Bali, kami berdoa sama-sama. Kami juga ngelirik, kemarin kami bahas. Waduh, kalau lo jadi pendeta luar biasa. Lo punya teman, lo punya ini luar biasa. Gaya lo kayak begini, tapi kalau lo pendeta, itu orang langsung jegrek. Wah, kita bercanda-bercanda. Kemarin kami ngobrol, sedang Tuhan luar biasa ya Ji. Begini, gimana? Lagi dirawat, tapi percaya. Iya, kita juga ngomong begitu sampai dia bilang gini, gue gak mau jadi pendeta, gue cuma mau bersaksi aja. Ya udahlah, nggak apa-apa. Pendeta bersaksi sama nilainya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ini kata kuasa doa. Nanti kita belajar kenapa lama banget. Nanti kita lihat.
Tapi yang penting sama saya ngerti bagaimana power daripada doa. Yang ketiga, buktinya apa bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu? Amin. Buktinya Mazmur 139 ayat 2 sampai 6 yang tadi kita baca. Ayat 6 ya, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Lihat, sebab kuasa Tuhan yang maha tahu itu udah nggak ada yang bisa nyamain. Amin. Sehebat-hebatnya internet kalah dengan kuasa Tuhan. Allah maha tahu secepat-cepatnya Mbak Google. Saudara, Tuhan Yesus jauh lebih cepat daripada Mbak Google. Amin. Lebih cepat. Mbak Google tahu nggak kita masuk surga? Coba saya tanya. Allah tahu kita masuk surga atau tidak. Mbak Google tahu nggak kapan kita mati? Coba saya tanya, tahu nggak? Allah tahu kapan kita mati. Amin. Nah itu sebabnya nggak ada alasan buat saudara saya untuk jauh dari doa. Ini waktunya doa, waktunya doa. Amin. Waktunya doa mengubah situasi COVID ini. Waktunya doa mengubah dampak daripada COVID. Waktunya doa saudara mengangkat saudara saya. Dan saya saat ini sedang alami hal itu. Saya sedang alami kuasa doa. Sampai di kantor kami punya khusus, benar saudara. Tim doa itu ada dalam gaji kantor saya. Amin. Saya serius, saya panggil tim doa bukan doa salah-salah. Ada dalam karena saya tahu hanya karena doa kantor saya bisa begini. Saya cuma ijazah SMP, mana mungkin Bapak Ibu bisa nyanyiin orang-orang yang hebat, mana mungkin. Tapi doa, Daud bisa menjadi seorang raja mengalahkan Goliat karena kuasa doa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah sekarang kita lihat, nah gimana sekarang caranya kalau saudara saya sudah percaya bahwa doa punya power yang luar biasa mengubah segala sesuatu. Nah masa saudara nggak mau? Saya nggak tahu masalah apa yang saudara alami, saya nggak tahu Henny ngalami apa, saya nggak tahu Ibu Levi sedang mengalami apa, saya nggak tahu Pak Henry sedang butuh apa, walaupun saya istrinya. Tapi kalau saudara mau lihat segala sesuatu berubah, kalau saudara ingin lihat sesuatu yang buat saudara udah nggak nyampe lagi, nggak ada cara lain. Ayo kita semua sama-sama, kita mulai masuk dalam kuasa doa. Amin. Masuk, saya rindu semua keluar dari tempat ini ambil satu komitmen. Doa saya porsinya akan saya tambahkan. Kalau hari ini saya nggak didengar orang, saya akan teriak dengan Tuhan Yesus. Kalau hari ini saya sedang ditekan-tekan orang, saya akan teriak sama Tuhan Yesus. Kalau hari ini proyek saya gagal, saya akan teriak sama Tuhan Yesus. Kalau hari ini saya nggak bisa bayar utang-utang, saya teriak sama Yesus. Kalau hari ini saya sedang difitnah, saya teriak. Kalau hari ini penjara menunggu saya teriak sama Yesus. Amin. Karena hanya Yesus. Kita belajar bagaimana supaya doa itu berkuasa. Bagaimana supaya doa saudara berkuasa. Kalau saudara dan saya minta doa ke Pak Konrad biasa. Sekarang kita balik, Pak Konrad, saya mau berdoa buat Pak Konrad. Amin. Amin. Balikin. Saudara didoain, saudara nggak minta aja gembala doain saudara. Saya tahu saya didoain Pak Gembala. Tapi sekarang doa saya berkuasa. Saya tahu kerinduan gereja Viva. Mereka minta jiwa. Mereka minta operation. Tuhan atur semua, jangan sampai Ciputat ditutup. Saya tahu. Dia minta supaya dapat tempat yang baik. Nah, kita doa. Kunci yang pertama saudara, lihat di dalam ini biasa. Ayat ini biasa, tapi saya rindu kita mulai lihat secara detail. Matius 7. Ayat 7. Ini ayat-ayat sekolah minggu, tapi saya senang kalau kita lihat dengan detail. Ayo sama-sama. Judulnya aja udah mengenakan, judulnya aja udah membuat saudara nyaman, judulnya aja membuat saudara bodoh kalau saudara saya nggak mau datang untuk berdoa, karena judulnya hal mengabulkan doa. Siapa yang nggak pengen doanya dikabulkan? Yang belum punya jodoh pengen, amin, amin, amin. Ya saya bilang loh, saya buka aja, saya bilang luar biasa Tuhan Yesus. Saya memang tiap hari suami saya doa, saya yakin anak saya berdoa, Tuhan
Berikan, saya sebutin, saya punya anak yang satu yang pernah saya buang, yang saya sudah temukan lagi. Tuhan berikan dia jodoh yang takut Tuhan Yesus, yang dekat sama Yesus. Belum, saat ini belum. Tuhan berikan saya jodoh anak saya yang nomor 1. Tuhan berikan saya jodoh untuk Vina. Karena waktu itu Vina saat itu anak saya sedang berpacaran bukan dengan orang Kristen, orang Malaysia, Bapak Ibu. Secara penghasilan enak banget, top banget penghasilannya. Tetapi rohaninya, dia sudah datang berdoa. Pada waktu kami COVID, dia ikut ibadah. Bahkan dia datang ke gereja Ciputra sama-sama, tapi belum dibaptis. Tapi saya bilang, Tuhan, saya rindu Tuhan, kalau anak-anak saya mereka punya suami yang takut Yesus, yang benar-benar. Tapi ini udah deket. Tapi lihat, walaupun udah deket, waktunya kayaknya udah nggak mungkin. Mereka udah bicara mau masuk ke pelaminan, udah segala macam. Saya berdoa, Tuhan, Engkau pasti berikan suami yang takut Tuhan. Pakai anak kami. Saudara, saya juga baru tahu. Mereka saking malu sama saya baru tahu, tapi sekarang saya ngomongin aja. Terus 3 bulan Juli dia dapat kenalan. Saya tanya kenalnya di mana? Mungkin karena dia malu, dia bilang dari keluarga begini. Ya saya tahunya begitu, dari sepupunya dikenalin kan biasa. Nggak taunya setelah itu baru anak saya cerita. Cuma mama yang nggak tahu kejadiannya. Kenapa? Tahu nggak, Ma? Itu Kak Vina itu ketemu jodohnya itu. Mereka sama-sama nyari jodoh di internet. Saya bilang diskon berapa persen tuh, 50% gituin. Saya kan nggak tahu yang namanya cari. Ya ampun, udah give up emangnya sampai cari jodoh di internet. Iya mah, ada apa sih namanya, saudara tahu lah, yang mudah-mudahan tahu lah, download gitu. Cari jodoh di situ, kok bisa cari jodoh di situ dapat yang bagus? Kan saya berpikir namanya orang yang cari jodoh di situ pasti yang udah frustasi lah. Dan semuanya sama. Di situ saya lihat doa. Amin. Cara Tuhan macam-macam. Tapi kuasa doa punya power yang luar biasa. Dan saya percaya anak-anak saya yang lain pasti Tuhan beri yang terbaik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah ayat 7, karena memang benar hal mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Udah jelas-jelas. Kan Tuhan tahu apa isi hatiku. Betul Tuhan tahu. Tadi di Mazmur kata Tuhan tahu sebelum kau berkata-kata aku tahu. Tapi Tuhan bilang aku tahu, tapi kamu harus minta. Nggak usah malu-malu. Saya tiap Selasa Kamis setir. Tuhan hari ini saya mau meeting sama si A. Tuhan tahu kemampuan saya. Tuhan berikan kuasa, berikan hikmat. Tuhan begini. Tuhan hari ini saya mau deal mengenai begini. Tuhan saya begini. Bahkan Tuhan tahu kan ada berita yang buruk kayak begini. Nah ini saya harus ngapain nih Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kau bilang. Dan akhirnya Tuhan minta nggak dapat. Di sini Alkitab katakan. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Nah nggak dapat. Kalau begitu saya mau belajar seperti siapa? Seperti Sakius. Sakius kenapa? Tuhan Yesus dia cuma minta dosanya diampuni. Dia cuma pengen lihat Yesus, pengen tahu yang mana sih Yesus, dosa dia ampuni. Tapi karena dia benar-benar berusaha, Tuhan bilang, Sakius turun aku makan. Padahal di dalam Lukas kata Yesus hanya mau lewati kota Yeriko. Nah, saudara lihat apa yang membuat Tuhan yang tidak ada rencana planning untuk berhenti di kota Yeriko, tapi Tuhan makan di kota Yeriko. Tuhan ganti rencana planningnya dirobah hanya karena Sakius orang berdosa. Apa yang membuat Tuhan bisa berhenti? Segitu banyak berkerumun orang dan mencari Yesus. Yesus yang lihat orang di belakangnya. Yesus lihat orang pendek yang lagi naik pohon. Nah, saya hanya belajar kenapa Yesus bisa melihat orang naik pohon. Kenapa Yesus nggak lihat orang di sekitar, semuanya butuh pertolongan sama kayak Sakius. Semua orang juga punya dosa, semua orang juga pengen Yesus menjamah. Kok bisa-bisanya Yesus ngeliat Sakius? Saya sempat mikir begitu, ini pikiran saya. Tapi satu hal yang saya belajar dari Sakius, wow, rupa-rupanya. Saya bilang, kita semua lagi melihat saya. Coba tiba-tiba amat amigos nari-nari, coba nari-nari amat amigos. Kalau nggak semua mata berubah melihat amat nari dibandingkan saya khotbah yang tentang doa dikabuli, pasti semuanya maunya lihatnya amat amigos yang lagi nari-nari. Kenapa? Karena dia menarik perhatian. Lagi tenang-tenang dia joget. Nah Sakius semua lagi pada mencari Yesus, kerumunan Yesus. Dia naik pohon. Naik pohon pasti dia teriak-teriak. Emang Alkitab ngatur, pasti dia teriak Yesus, Yesus. Mungkin dia teriak begitu. Narik perhatian itu, ya ampun itu orang naik ke atas pohon. Turun. Udah tenang aja, sini aku turun. Doa kamu udah turun. Aku akan makan bersama kamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Cari perhatian Yesus di tengah COVID. Cari perhatian. Mereka bilang, Bu, kok ibu banyak kesaksian?
Padahal masalahnya numpuk. Kok sahabat saya bilang, kalau lo berdoa Tuhan dengar terus doamu. Gue suka-suka ngiri, Tuhan kok Tuhan dengar mulu sih doanya si Fiba, kok doa gue susah banget. Padahal dia punya masalah lebih ngeri dari aku. Saudara, cari perhatian Yesus. Cari apa? Saya perhatikan hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu. Saya perhatikan, saya mau, secapek-capeknya saya mau naik atas mimbar. Saya mau. Di tengah-tengah saya susah, di tengah-tengah orang menghina saya mau menyembah Yesus, saya mau bersyukur. Saya cari perhatian Yesus, supaya Yesus perhatian saya. Saya mulai dari orang benci sama saya ajar anak-anak jangan benci mereka. Kita lepaskan berkat. Kalau orang dunia makin benci, makin dibenci, makin disakiti, makin kita boleh dinyakiti. Saya ngomong jangan. Cari perhatian Yesus. Ngapain cari perhatian orang? Cari perhatian Yesus. Di tengah-tengah orang bilang begini, kita beda. Di tengah-tengah orang ajar kita cuman enggak mau. Saya mau cari perhatian Yesus. Karena ini Alkitab katakan, maka kamu akan mendapat, ketuklah, dibilang carilah, maka kamu carilah. Bicara carilah itu bicara usaha. Enggak datang begitu aja. Bicara carilah maka kamu mendapatkan. Itu ada bicara kerja keras. Ada sesuatu action, ada sesuatu yang saudara yang di atas rata-rata melakukannya. Amin. Maka Tuhan kita nggak pernah salah. Dan dia juga kalau janji nggak pernah bohong. Carilah maka kamu akan mendapat. Kenapa kita nggak dapat? Karena kita anteng-anteng. Kalaupun kita cari cuma cari biasa-biasa, nggak dapat ya sudah pulang. Tapi kita nggak mau cari sampai mendapatkan hatinya Yesus. Cari sampai hati Yesus. Sakius dia cari sampai hati Yesus dia bisa pegang. Kalau saudara bisa pegang hati Yesus seperti Sakius, menarik perhatian, semua planning Yesus berubah hanya karena Sakius. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Perlu perjuangan dan kerja. Itu cara supaya doa bisa mengubah sesuatu. Perlu perjuangan dan kerja. Perlu waktu. Perlu untuk menyenangkan hati Allah. Perlu cari perhatian. Yang kedua, bagaimana supaya doa kita berkuasa? Lihat di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29. Karena seringkali kita dengar ketika kita ada pergumulan, ada masalah, akhirnya datang ke Pak Gembala, datang ke saya, dan jawabannya cuma gini, berdoa ya. Seringkali mungkin kita juga enak, ya udah tau lah jawabannya pendeta, pasti disuruh berdoa. Orang saya ngomongin curhat, dia cuma ngomong berdoa ya. Betul. Tapi doa seperti apa? Doa seperti ini. Perlu perjuangan. Gak salah disuruh berdoa, karena pendeta tahu bahwa doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Terbukti dalam Alkitab tadi kita baca sama-sama. Sekarang untuk mendapatkan segala sesuatu perlu perjuangan. Yang kedua, ayat Yesaya 40 ayat 29 katakan begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berdiri dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, perlu perjuangan. Itu bicara, itu perlu satu hal yang saudara harus miliki. Tidak patah semangat. Karena perjuangan tidak bisa ditentukan oleh saudara. Hari ini selesai kata siapa? Musuh kita datang anytime, belum selesai, masih ada di sana, jalan lagi sampai di sini, belum juga selesai, masih jalan lagi sampai sana, belum juga selesai, jalan lagi, belum juga selesai. Yang membuat seringkali saya melihat orang langsung down, karena mereka lihat doanya belum dijawab sampai sekarang. Yang ada patah semangat. Dan Alkitab katakan perjuangan itu diperlukan semangat yang baru. Tidak patah semangat. Alkitab dan memberi kekuatan. Waktu saudara berdoa ada kekuatan ekstra. Sekalipun waktu deadline, sekalipun di depan mata tidak mungkin. Saya berapa minggu yang nggak mungkin. Mana mungkin kita kasih ke Ibu Fiba. Itu pekerjaannya begini, mana mungkin.
Tetapi kuasa doa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Saudara, tidak memberi, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat. Orang bingung, gak pernah berhenti. Orang pikir semuanya udah gol, belum gol saudara. Tapi semangat saya membuat orang-orang melihat sudah gol. Karena apa? Karena lihat ayat 31. Orang-orang lain lelah, orang lain capek, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Maka itu perlu ke gereja, perlu baca Alkitab, perlu pengharapan, perlu janji Allah, perlu komitmen. Nah, ini membuat kita semangat. Amin. Allah perlindungan saudara saya itu sudah pasti. Itulah yang membuat saya semangat. Lihat lagi Mazmur 9 ayat 9. Dia tempat perlindungan. Sekalipun dalam keadaan apapun. Alkitab bilang Mazmur 9 ayat 9. Coba dilihat Mazmur 9. Dia yang mengakhiri ayat Mazmur 9 ayat 9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Pegang ini sehingga membuat kita tetap semangat. Gak usah takut. Masih banyak ayat-ayat saudara yang membuat kita kuat. Allah tetap pelihara saudara dan saya dan keadaan apapun. Mazmur 55 ayat 22. Dia terus pegang kita. Dia gak pernah tinggalkan. Nah, ini yang membuat kita gak patah semangat. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ngapain lagi kita takut? Mazmur 37 ayat 5. Jangan marah kalau orang ada nyakitin kita. Pembelaan kita Yesus saudara. Lihat tuh. Serahkan itu kepada Tuhan dan percaya padanya dan Ia akan bertindak. Lihat lagi ayat 6-nya. Nah, ini ayat-ayat firman ini ada di Alkitab. Mau tidak mau saudara dan saya harus baca Alkitab. Supaya apa lagi? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, Alkitab ini membuat saudara saya semangat. Doa membuat kita berharap. Alkitab membuat kita semangat sampai gol. Amin. Dan Allah akan terus pelihara hidup saudara saya. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya doa kita bisa mengubah keadaan. Yang pertama tadi, perlu perjuangan. Yang kedua, tetap semangat, jangan patah semangat. Yang ketiga, saudara saya harus belajar menjadi orang Kristen yang dewasa. Amin. Alkitab doa membuat kita dewasa. Kalau anak kecil, mama minta coklat, hari ini minta coklat, jam ini minta coklat, detik ini minta coklat, nggak dikasih coklat nangis. Itu normal. Yang punya cucu Pak Ahmad Amigos, ya kan? Saya belum punya cucu, pengen juga punya cucu. Itu pasti nggak dikasih nangis. Kalau nggak mama pelit, mama jahat, mama begini, mama begini. Tapi orang yang dewasa, dia tahu minta coklat. Minta coklat kan berarti harus beli dulu. Walaupun ada Gojek, harus pesen dulu pakai Gojek. Kalau hujan, tunggu dulu hujannya berhenti, baru Gojeknya bisa jalan. Kalau misalkan orang yang sedang tutup, dia nggak akan kecewa, cari ke toko yang satu lagi. Itu orang yang dewasa. Nah, hari ini doa membuat saya dewasa. Ngerti waktunya Tuhan. Amin. Harus belajar. Lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abraham terima janji Allah. Tapi pada waktu dia terima janji Allah, berapa tahun dia baru terima janji Allah? Ayat 1 dia berfirman kepada Abraham, pergilah dan negerimu dari sanak saudaramu dan rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kau tuju padamu. Ayat 2-nya lihat, ayat 2-nya lihat. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkat engkau selama membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3-nya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu sebab di muka bumi akan mendapat berkat. Memangnya Abraham terima saat itu? Tidak. Dia lewati proses sampai istrinya mau digadaikan. Dia lewati proses kelaparan. Dia lewati proses jangan kemana-mana. Dia lewati proses. Bahkan dia lewati proses anak yang sudah diterima, dia harus disembelih. Padahal Tuhan bilang, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana bangsa yang besar? Anak satu aja udah diambil lagi. Bahkan disuruh bunuh. Kalau itu terjadi, akibatnya dia cerai mungkin sama Sarah. Akibatnya mungkin dia sudah di penjara, bunuh anaknya. Nggak nyambung dengan janji Tuhan. 70 tahun dia baru punya anak susah-susah, diambil lagi.
Tapi sekarang kita menjadi saksi Abraham. Amin. Abraham jadi bapak segala bangsa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan hanya Abraham, Yusuf umur 17 terima, wow, dihormati. Boro-boro dihormati oleh orang tuanya. Dia harusnya mati di dalam sumur. Boro-boro dia akan menjadi berkat. Dia jadi budak di penjara seumur hidup, saudara. Tapi lihat, orang-orang yang dewasa, dia tahu waktunya Tuhan. 24 tahun saya berdoa buat Henry. Dulu saudara, kami gak pernah berantem agama. Tapi doa saya, orang bilang katanya Ibu Fiba pendeta, KKR kemana-mana, suaminya satu orang aja gak bisa diselamatkan, pasti di rumah kayak kapal pecah. Saya cuma tutup kuping. Saya ngelihat komandannya, panglimanya yang galak, yang hebat, orang Madura, terima Yesus. Suami saya juga gak mau. Saya lihat lagi satu, ada kepala staf, saudara, istrinya. Cuma kita berdoa 3 jam, terima Yesus. Saya sampai gemes, lihat Pak, setiap malam saya lepaskan berkat di Pak Hendy, lihat sampai licin banget. Sekolah saya gemes, aduh ini gimana dia gitu, saya gemes. Aduh terima Yesus, terima Yesus. Masa ini bisa terima Yesus kepala staf? Tapi memang waktunya Tuhan. Fiba 24 tahun. Terus saya belajar waktunya Tuhan juga dari almarhumah Diana Nasution waktu jalan sama gini. Iya dong Bang Henry, Mas Henry kan sekarang dulu tau gak gue 21 tahun. Nih si Minggus doain buat gue 21 tahun gue terima Yesus. Sekarang Mas Henry 21 tahun, ayo dong nyebrang terima Yesus. Itu waktu almarhumah Diana hidup, saya ingat ini 21 tahun, enggak juga. Saya khotbah di satu gereja besar di Jakarta, Mas Henry bersaksi. Saya lagi di masjid, Tuhan Yesus datang begini. Dia udah ngakui. Dan saya udah tahu, aduh puji Tuhan ini waktunya dia terima Yesus. Sampai ke Roma, dia begini lagi. Fir, aku besok berangkat umroh ya. Coba saudara. Tapi waktunya Tuhan 10 Januari 2015, Pak Henry terima Yesus. Amin. Waktunya Tuhan dia naik ke atas mimbar. Yang terakhir saudara. Supaya kita bisa melihat kuasa doa. Bagaimana ketika jawaban doa itu tidak? Saya pernah khotbah ini waktu itu juga khusus. Dan ini sering. Gak usah saudara dan saya yang orang berdosa, yang suka ngecewain Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita, sebentar lagi kita sama-sama memperingati. Sebelum dia masuk ke Paskah, sebelum disalibkan di Taman Getsemani, dia datang curhat dengan Bapa di surga. Dia curhat berdua, dia kata, Bapak kalau boleh jangan ini lewat. Bapak kalau boleh Tuhan supaya saya gak lewati salib. Bapak kalau boleh Tuhan. Bapak disuruh tidak. Salib harus dilewati Yesus. Saudara, pada saat itu katanya Bapak di surga tidak fair. Kurang apa lagi Tuhan Yesus yang baik hati yang luar biasa sebagai manusia. Pada saat itu dia manusia ya. Bapa di surga bilang tidak. Jawaban doanya tidak. Saudara. Tapi saudara lihat, akibat jawaban doa tidak, apa yang terjadi? Yang pertama, saudara saya akan lihat, saudara kita semua lihat promosi Allah kepada Tuhan Yesus. Dia bangkit, saya nggak kupas ayatnya. Promosi Allah, Yesus yang tadinya dibilang manusia, sekarang saya katakan dia adalah Tuhan karena dia bangkit pada hari ketiga. Yang kedua, kita lihat waktu itu katakan sudah selesai, maut dikalahkan, saudara dimenangkan, kemenangan menjadi milik Yesus. Yang ketiga, saudara dan saya bisa bersaksi bahwa Yesus bukan manusia. Saya bisa bersaksi dengan suami, maka itu dia percaya dia Tuhan, dia Tuhan. Amin. Buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Allah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapa di surga tahu dia punya rencana yang indah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tahu, tapi namanya manusia udah gak sanggup lagi. Kalau boleh calon ini lewat, tapi kehendak menjadi. Saudara dan saya
Ketika Tuhan jawab tidak, mungkin kita anggap Tuhan itu jahat banget. Ketika dia anggap tidak, kita pikir doa kita nggak didengar. Ketika dia bilang tidak, kita pikir saudara-saudara saya tidak diperhatikan Allah. Tapi lihat, Allah tahu rancangan yang indah buat saya. 2013 saya sama anak-anak berteriak. Tim saya, tim doa saya berteriak. 2014 kami berteriak, 2015 kami berteriak pada Allah. Yang kami terima, saya harus keluar dari rumah saya. Semua aset saya diambil oleh bank. Perusahaan saya bangkrut total. Semuanya habis saat itu, saudara. Kalau orang bilang katanya pendeta, katanya pendoa, katanya bersaksi, katanya Pak Henry, lihat buktinya mana Tuhan? Jawaban doa pada saat itu adalah tidak. Korek Tuhan, apa yang membuat saya menyakiti hati kau? Tuhan bilang tidak. Dan saat itu saya hanya bisa bersyukur. Anak saya di Australia, di Singapura mau diperkosa. Orang bilang mungkin kamu buat begini. Sepertinya doa kami gak didengar. Kami naik ke mimbar. Jawabannya tidak. Tapi hari ini lewati 2015 dalam Tuhan, kemuliaan yang kami lihat. Kami lihat bagaimana kemenangan. Kami lihat bagaimana Tuhan mengangkat hidup kami. Asalkan saudara dan saya jangan menjadi penghalang doa. Selama saya tahu persis kita bukan apa yang kita kerjakan tidak menjadi penghalang doanya Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kalau kita bukan menjadi penghalang, nggak usah takut saudara. Kalaupun ada jawaban tidak, berarti kemuliaan menunggu saudara dan saya, kemenangan. Tapi kalau kita hari ini menjadi penghalang doa sehingga jawabannya tidak, jangan tunda-tunda. Hari ini juga bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan. Dia Maha Pengampun. Amin. Saudara, saya percaya doa kita semua tidak terkecuali. Tidak ada kelas. Di hadapan Tuhan kelas kita sama. Doa saya ada doa-doa yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi kemuliaan bagi Yesus. Amin. Bangkit berdiri kita berdoa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Glory, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Hari ini kami belajar untuk kami semakin intim dengan Engkau. Semakin berteriak, semakin berharap, semakin mengandalkan Engkau. Hidup kami adalah milik Tuhan. Kami mengerti akan kuasa doa. Ketika kami berdoa, Allah pasti hadir. Kami percaya benar kuasa doa itu membuat saudara dan saya, membuat kami semua melihat bagaimana akan kami lihat semua tergoncang Tuhan. Masalah kami tergoncang karena dosa, karena doa. Persoalan kami tergoncang karena doa. Doa bisa menggoncang segala sesuatu. Bahkan kami melihat mata Tuhan itu, melihat mata Tuhan yang maha tahu, mengerti. Itu sebabnya kami butuh doa. Kami percaya Tuhan waktunya kami berjuang. Kami perlu perjuangan keras untuk kami melihat doa mengubah sesuatu. Kami tahu Tuhan, kami harus berjuang semakin intim dengan Engkau. Kami harus berjuang Tuhan untuk mencari perhatian Tuhan, untuk membongkar semuanya. Kami harus tetap berjuang untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Bahkan kami percaya keadaan apapun tidak merubah semangat kami, tapi sebaliknya apapun situasi, Alkitab memberikan janji tempat perlindungan kami. Janji Allah, firman Allah membuat kami terpelihara. Janji Allah, firman Allah membuat kami mengerti Engkau punya rencana besar dalam hidup kami masing-masing. Bahkan Bapa, kami percaya waktunya Yesus, waktu yang paling indah, waktu yang paling tepat buat kami semua. Kami tahu benar, kami akan lihat kemuliaan-Mu, kami akan lihat mujizat-Mu, kami akan lihat doa kami terjawab. Bahkan Tuhan, sekalipun ada kata jawaban doa tidak, kami tidak akan kecewa karena kami percaya di balik kata tidak ada promosi Allah. Di balik kata tidak ada kemenangan, dan di balik kata tidak ada kemuliaan Allah yang harus kami saksikan. Di dalam nama Yesus, ampuni kami kalau dosa kami menjadi penghalang buat doa kami. Tapi hari ini kami percaya, keluar dari ruangan ini, kami tahu apa yang kami ucapkan berkuasa untuk merubah segala sesuatu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siang hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Feba Afan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita akan menyiapkan setiap persembahan kita dan kembali kita satu di dalam doa.
Kami mengucap syukur terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kembali kami diberkati melalui firman-Mu, dan saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Tuhan yang memberkati dan sama-sama kami memberi yang terbaik. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami setiap hari. Dan saatnya kami memberi dengan sukacita, kami memberi yang terbaik hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal sampai selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sambil kita memberikan setiap persembahan kita saksikan informasi dari multimedia. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Keluarganya, kesehatannya, usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, pelayanan melalui kehidupannya. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Bahkan kerinduan hamba-Mu Tuhan Engkau genapkan kehidupan suami istri, bahkan anak-anak dia akan melihat sampai anak mantu, cucu, cicit, buyut. Sebab janji firman Tuhan bagi orang-orang kekasih anak Tuhan, bagi setiap permisa dimanapun Anda berada, Tuhan menyertai sampai turunan 4, 7 selama turunan itu tetap memuliakan dan tetap ada dalam kehendak rancangan-rancangan Tuhan.
dan itu juga tergenapkan dalam setiap kehidupan kekasih Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus yang luar biasa, melalui hidup kita banyak jiwa akan menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Itulah yang saya pegang konsisten 29 tahun. Gereja GBI Victorious Family Ministry. Besok kita berulang lagi. Duduk sejenak 1-2 menit sebelum doa berkat. Gereja ini 29 tahun Tuhan titipkan melalui Gereja GBI Victorious Family Ministry. Yang dahulu saya pakai Rahmat Immanuel Ministry, dan tetap visinya Victorious Family Ministry silih berganti, dan tetap saya pengen konsisten visi Tuhan 29 tahun saat ini, dari keluarga yang tanda kutip tadi disaksikan oleh hambanya Pastor Beba. Itulah latar belakang, dan Tuhan berikan visi saya pegang. Saat ini saya bisa melihat kami kakak beradik, sanak famili, keluarga, anak-anak, mantu, cucu, cicit, bahkan saat ini ada dalam pelayanan Tuhan. Itulah sukacita saya sebagai hamba Tuhan yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam 29 tahun. Konsisten Tuhan tidak pernah gagal. Ya, yakini, imani, percaya. Dan Tuhan juga inginkan kita yang terhisap di dalamnya. Pegang janji firman Tuhan. Anda akan melihat penyertaan, pertolongan, kasih anugerah berkat Tuhan untuk hidup, keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan. Dan besok kita akan merayakan, Anda bisa mengikuti live streaming, ya, pelayanan juga oleh Ketua BPH, Pastor Ruben Adi, dari MP, Pastor Niko Dr. Harjo, Pastor Timotius Arifin, dan Pastor Gilbert Kemondo, dan dari BPD yaitu Pastor Kiki Cahyadi. Nah, saya hanya refleksi singkat saat itu, simpulkan untuk kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Tapi karena kita dalam rangka keadaan kondisi, jadi Anda bisa mengikuti melalui live streaming, tepatnya jam 6 sore. Ya, Anda bisa buka melalui Viva TV. Ya, kita akan diberkati dan kita ikut juga memberkati melalui ibadah ucapan syukur. Gereja ini adalah milik Tuhan yang Tuhan titipkan dan percayakan. Gembala Agung adalah Yesus Kristus, dialah kepala gereja. Dan saya bersama rekan-rekan kasih Tuhan, Pastor Viva, Pastor Hendrik, kita semua yang ada di tempat ini menjadi kawan, rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan. Tuhan memakai kita semua dengan cara luar biasa saja. Saksikan Kristus melalui hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda. Dan Tuhan akan menyertai dan memberkati dengan cara luar biasa saja. Saya undang kita bangkit berdiri, dan minggu depan tanggal 21 Pastor Viva pelayanan di tempat ini jam 5 sore, dan tadi saya lihat Pastor Henry di Raden Saleh jam 6 sore. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Ya, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah berkat Tuhan. Firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Materaikan dalam loh hati kami, jadikan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami